Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Adi Nurcahyo dengan NIM 2019-51022 dan saya dari kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya yaitu UTS Praktikum Statistika dan Probabilitas. Nah, langsung saja kita lihat ke soalnya. Di sini pada soal UTS, soal nomor 1 ialah buatlah resum nilai mahasiswa. Nilai UAS dengan data seperti ini dan jumlah data di sini terdapat 15 data. Dan outputnya nanti harus seperti ini. Mahasiswa untuk yang mendapat nilai A terdapat 5 mahasiswa. Untuk nilai B terdapat 1 mahasiswa, nilai C 4 mahasiswa, nilai D 2 mahasiswa, sedangkan untuk nilai E terdapat 3 mahasiswa. Langsung saja kita ke hasil source kodenya. Nah, di sini data UAS sama dengan C. C di sini untuk menampilkan data-datanya terlebih dahulu. Seperti ini, datanya sejumlah 15. Setelah itu UAS sama dengan faktor. Di sini faktor untuk mengkelompokkan nomor datanya. Data-data ini nanti akan dikelompokkan. Setelah itu kita panggil. Nah, ini sudah dikelompokkan urut dari A, B, C, dan D, dan E. Sedangkan summary UAS. Nah, di sini summary untuk menjumlah data-datanya. Dan outputnya nilai A didapat sebanyak 5 mahasiswa, nilai B 1 mahasiswa, nilai C 4 mahasiswa, nilai D 2 mahasiswa, sedangkan nilai E didapat sebanyak 3 mahasiswa. Kita samakan. Nah, di sini sama dengan hasil output dari contoh soal. Kita next ke soal yang selanjutnya. Soal kedua yaitu kita disuruh mencari median, modus, kuartil 3, desil D8, persentil P80, serta kita disuruh untuk menampilkan dalam bentuk grafik. Langsung saja kita ke source code-nya. Nah, di sini untuk source code pertama kita harus mengisi data-data di dalam tabel terlebih dahulu. Tabel sama dengan edit data.frame. Nah, di sini pada kolom kalian tinggal mengklik dan menggantinya satu persatu. Nah, nanti ada peringatan untuk karakter atau numerik. Di sini saya menyarankan untuk memakai karakter saja. Kalian isi datanya terlebih dahulu. Nilai fx didapat dari 3 dikali 3 5,5. Nah, ini sama dikalikan. Kalian mendapat nilai X dari hasil tengah-tengah ini. Kalian oret-oret terlebih dahulu di kertas ya. Setelah itu kita next. Nah, kita panggil data yang tadi sudah kita masukkan dan hasilnya akan seperti ini. Pertama, kita akan mencari mean. Mean dengan rumus sum. Sum itu jumlah pada tabel fx, tabel ini dibagi sum pada jumlah tabel F, dan mean tersebut hasilnya 61,75. Kita next ke slide yang selanjutnya. Nah, untuk mencari median kita harus menentukan mediannya dulu terletak pada data keberapa. Nah, ini sum jumlah tabel F ditambah 1 dibagi 2. Terdapat data medianya pada data ke 20,5. Nah, 20,5 ini terletak pada kelas keempat. Kelas keempat ini karena kelas keempat memiliki data dari angka 19 sampai 29. Jadi angka 20 masuk ke data kelas keempat. Dan hasilnya tepi bawahnya yaitu 60,5. Ini sedangkan C itu untuk mencari intervalnya, interval dari jarak data
yang pertama sampai yang data ini sampai data yang 50 ini. Nah, untuk jaraknya kita 70,5 dikurangi 60,5 hasilnya 10, atau kalian bisa menghitung dari 61 sampai 70 itu terpaut berapa angka. Setelah itu kita menjumlah nilai sum tabel pada frekuensi, hasilnya 40. Untuk frekuensi kumulatifnya kita bisa tambahkan 3 ditambah 5 tambah 10 dan hasilnya 18. Frekuensinya tadi kan terletak pada data ini, jadi frekuensinya 11 F ini ya. Dan hasil rumusnya median sama dengan tepi bawah ditambah C itu tadi intervalnya dikali N bagi 2 kurangi P dibagi F, dan hasilnya 62,31818. Nah, ini untuk median. Kita lanjut untuk mencari modus. Nah, untuk mencari modus sama kita panggil terlebih dahulu tabelnya. Modusnya untuk mencari modus kita harus mengetahui terlebih dahulu frekuensi tertingginya itu terletak pada angka berapa. Nah, frekuensi tertingginya terletak pada 11. Nah, ini jadi tepi bawahnya yaitu 60,5. Interval sama dengan 70,5 dikurangi 60,5 dan hasilnya yaitu 10. Untuk mencari D1 kita sama dengan 11 yaitu frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 10, dan hasilnya D1 sama dengan 1. Untuk D2 frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi sesudahnya, dan frekuensi sesudahnya ialah 8 dan hasilnya 3. Untuk rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah interval dikali D1 dibagi D1 tambah 2. Untuk hasil modusnya yaitu 63. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, untuk mencari kuartil 3 atau Q3, di sini saya menjumlah dulu nilai pada frekuensi, dan nilai frekuensinya itu 40 atau sigmanya ya, sigma frekuensinya. N sama dengan per 4 karena kuartilnya 3, jadi 3 dibagi 4 kali 40 yaitu 40 diambil dari jumlah frekuensinya dan hasilnya 30. Karena 30 masuk data kelas kelima, nah di sini jadi tepi bawahnya 70,5. Sedangkan frekuensi kumulatifnya yaitu 29 karena frekuensi yang sebelumnya, sedangkan frekuensinya yaitu 8. Jadi hasil rumus untuk mencari kuartil 3 sama dengan tepi bawah ditambah N tadi hasilnya 30 dikurangi frekuensi kumulatif yaitu 29 dibagi frekuensinya 8, dan sedangkan intervalnya yaitu 10, dan Q3 hasilnya 71,75. Kita lanjut untuk mencari desil. Nah, ini source kode untuk mencari desil. Sama, kita memanggil tabel terlebih dahulu. Kita jumlahkan nilai sigma F yang hasilnya 40. Kalau desil kita rumusnya per 10 karena N nya 8 didapat dari desil 8 ini, kita bagi 10 kali 4 hasilnya 32 masuk pada data kelas kelima ini, dan hasil tepi bawahnya yaitu 70,5. Sedangkan frekuensi kumulatif atau frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 29, sedangkan intervalnya yaitu 10, sedangkan frekuensinya 8. Nah, ini rumus D8
sama dengan tepi bawah 70,5 ditambah N. N yaitu 32 dikurangi 29 dibagi 8 dikalikan 10, dan hasil untuk D8 nya 74,25. Kita lanjut ke soal persentil. Untuk persentil rumusnya per 100. Karena sigma F nya sudah diketahui, kita masukkan saja yaitu 40. Ini maksudnya sama seperti tadi ya, sum tabel. Sum itu jumlah pada tabel ke tabel F. Ini N itu 80 karena kita mencari persentil 80. 80 dibagi 100 dikalikan 40, hasilnya 32. Nah, 32 masuk data kelas ke-5. Jadi tepi bawahnya yaitu 70,5. Interval yang didapatkan 10, frekuensi kumulatifnya sama kayak yang tadi desil yaitu 29, kan frekuensinya 8. P80 sama dengan tepi bawah ditambah N. N ini hasilnya 32 dikurangi frekuensi kumulatif yaitu 29 dibagi frekuensinya 8 dikali intervalnya 10, dan hasil dari P80 kita panggil hasilnya 74,25, sama hasilnya seperti desil yang terakhir. Nah, ini untuk memanggil grafiknya, tabel X, tabel F, main nilai data, dan ini hasil grafik pada tabel data seperti ini. Dan terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata atau salah saat menjelaskan hasil UTS saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup untuk sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.